tersebut itu menolak semuanya bareng ke CS tersebut. Tapi CS tersebut nggak takut sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi di cerita mistis Sekar Kandel. Oke teman-teman, inilah cerita selengkapnya dari kami, Sekar Kandel. Kala itu sekitar tahun 2007-2008, dan kebetulan saya sendiri masih kerja di sana juga. Dia tuh kebetulan di luar Jawa ini kejadiannya ya, di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan saat itu. Dan saya punya teman namanya Mas Edi, yang seperti yang saya ceritakan tadi narasumbernya. Kebetulan saat ini masih berdomisili di Ponorogo. Tapi sampai sekarang pun kita masih ada konteks ya, jadi nggak putus silaturahimnya. Dan suatu saat dia kontak, saya telepon sama Mas Edi, saya tanya gitu, ada cerita mistis nggak pada saat bekerja seperti itu di Kalimantan itu gitu. Ternyata ada, dan inilah cerita selengkapnya. Oke, pada saat itu tahun 2007-2008, Mas Edi bekerja sebagai security di salah satu mall yang ada di Balikpapan. Dan kebetulan biasanya kalau security itu ada shift malam gitu kan, ada shift pagi, seperti itu. Dan kejadiannya ini, Mas Edi itu pada saat dapat shift malam. Dan saat itu Mas Edi ini bertugas di basement. Bertugas shift malam di basement. Dan tentunya suasana malam yang begitu dingin selepas mallnya itu operasional kan, biasanya AC-nya itu hawa-hawa dingin yang bekas AC-nya itu kan masih ada gitu kan. Nah kebetulan di basement tersebut Mas Edi bertugas malam, dan ada 2 CS yaitu cleaning service yang memang kebetulan sama shiftnya, shift malam untuk membersihkan malam seperti itu, untuk persiapan paginya biar tidak repot gitu kan. Nah pada saat itu menurut Mas Edi ada 2 cleaning service yang itu membersihkan area basement saat itu. Ada 2 cleaning service ya. Tapi untuk bekerjanya cleaning service tersebut, kita singkat aja CS gitu aja ya, daripada panjang-panjang ya. Nah, pada saat tersebut CS tersebut membagi area kerjanya. Ada yang dapat di area ujung, yaitu toilet yang ujung, ada yang toilet yang di tengah-tengah. Nah pada saat itu pembagian sudah, dan mereka bekerja seperti biasa, jadi mengepel lantai atau apa gitu, membersihkan apa seperti apa ya, pokoknya tugas CS seperti apa, seperti itu. Nah dan pada saat itu cleaning service atau CS tersebut tuh satunya pemberani, satunya nggak begitu pemberani, alias penakut lah istilahnya seperti itu. Nah saat bertugas, si penakut tersebut kebetulan itu bertugas di toilet ujung, di toilet ujungnya. Dan beberapa saat tidak terjadi apa-apa, ya sekitar mungkin sekitar jam 12:30 malam, ini mulai terjadi teror. Terornya apa? Oh ya, saya tadi belum menjelaskan ya bagaimana keadaan mall tersebut ya. Mall tersebut biasanya, mall tersebut itu belum grand opening, tapi masih soft opening. Gitu. Jadi masih banyak tukang-tukang yang memfinishing bangunan-bangunan tersebut. Ada yang mungkin plafonnya, ada yang lampu-lampunya dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali pekerja proyek yang masih ada saat itu gitu kan. Jadi nggak terlalu sepi banget lah istilahnya seperti itu. Tapi untuk bagian basement sendiri itu sudah selesai, semuanya sudah selesai lah.
Dan kebetulan banyak tenan-tenan yang sudah mengisi kios-kios yang ada di situ gitu. Tapi tentunya kalau misalkan mallnya sudah tutup, mereka pada pulang semuanya, pada tutup semuanya seperti itu. Nah, begitulah keadaannya mall saat itu. Dan tadi aku lanjutin ya masalah pekerjaannya CS tadi ya. Salah satu yang penakut itu kebetulan dapat jatah area di dekat toilet ujung gitu. Dimana toilet ujung itu juga penerangan minim sekali ya kalau misalkan malam seperti itu. Mungkin lampunya dari pojok-pojok aja yang dinyalain, karena memang perintah dari manajemennya kalau malam itu bolehnya lampunya dinyalain di pojok-pojok aja, yang istilahnya yang darurat aja lah seperti itu ya, mungkin demi menghemat energi juga seperti itu ya. Udah seperti itu, dia bekerja seperti biasa ya. Si penakut juga si pemberani tadi. Saya bilang seperti itu aja ya, biar enak nanti ceritanya. Nah pada saat itu si penakut itu dapat bagian di area situ di toilet ujung, dia membersihkan seperti biasa ya, ngepel dan lain sebagainya lah, tugas seorang CS. Nah pada saat dia itu membersihkan lantai pas deket toilet, biasa toilet itu kan ada pintunya yang dari aluminium seperti itu. Dulu kebetulan seperti itu. Nah, pada saat si penakut CS yang penakut tadi itu mengepel lantai di depan dari toilet, dia mendengar sayup-sayup. Awalnya sayup-sayup. Ada keran yang dibuka, sehingga terdengar suara air yang mengucur seperti itu. Nah, dalam pikirannya si CS tersebut, ada orang di dalam gitu, atau mungkin security atau siapa, pikirannya seperti itu. Nah, si CS penakut tadi langsung membuka pintu toilet. Kebetulan kan dekat sama pintu toilet dia tuh, waktu ngepel lantainya langsung dibuka. Saat dibuka ternyata nggak ada apa-apa, orang nggak ada, keran pun juga nggak nyala, bahkan lantainya juga nggak basah saat itu. Nah, mulai saat itu CS tersebut itu mulai agak pecah ya pikirannya, sudah nggak konsentrasi karena memang dia pada dasarnya penakut seperti itu. Nah, kemudian ditutup lagi toilet tersebut gitu kan. Selang beberapa saat, dia kan masih ngepel di sekitar situ, dia mendengar ada air keran itu muncul lagi. Dan dengan mengumpulkan keberanian yang luar biasa, saat itu si CS tersebut membuka lagi pintu toilet tersebut. Apa yang terjadi? Kosong, nggak ada apa-apa, seperti kejadian yang awal tadi. Nah, setelah itu mulailah rasa takut itu melanda si CS tersebut. Dan anehnya itu terjadi lagi bunyi keran yang ngocor lagi seperti itu, bahkan lebih keras. Dan pada saat yang bunyi yang ketiga ini, si CS tersebut nggak berani buka pintu karena dia merasa sudah aneh sekali gitu, sudah merasa aneh. Ada air keran nyala tapi kok nggak ada apa-apa, bahkan lantainya pun masih kering gitu. Nah, atas inisiatif dia sendiri, dia lari ke tempat temannya yang pemberani tadi. Bilang katanya, ayo kita gantian, kamu di arah sana, aku di arah sini. Ya, si pemberani tadi bilang CS-nya, emang kenapa gitu, ada apa gitu. Enggak, pikiranku nggak enak aja. Ya, jawabnya si penakut tadi seperti itu gitu. Ya dengan apa ya, nggak ada masalah apapun, si CS pemberani pun langsung ganti area pembersihan tadi gitu ya. Nah, pada saat si pemberani tersebut membersihkan area toilet ujung tersebut, sama gangguannya, sama. Jadi saat toilet itu masih tertutup, terdengar air keran yang mengucur keras. Nah, berhubung tadi tuh sama si CS yang penakut nggak dikasih tahu penyebabnya kenapa minta tukar, ya dibukalah toilet tersebut.
sama si CS pemberani. Jika apa yang terjadi? Si CS tersebut melihat 4 sosok sosok gosong yang ada di dalam toilet tersebut. Gosong seperti terbakar. Dan 4 sosok tersebut menurut penuturannya itu terdiri dari bapak, kayaknya ya satu keluarga, bapak, terus istrinya, kemudian 2 anaknya, kayaknya laki dan perempuan gitu. Masih kecil ya, kira-kira ya sekitar umur 10 tahun sama 15 tahun seperti itu menurut penuturannya. Nah, berhubung CS tersebut itu pemberani atau mungkin nggak takut dengan hal-hal yang seperti itu, dia seakan tuh meremehin gitu loh, ngeremehin apa yang dilihat. Ya memang sih 4 sosok itu katanya tidak melihat si CS tersebut. Mereka asik dengan percakapan mereka sendiri yang tidak bisa dimengerti oleh CS tersebut. Ya mungkin bahasa setan kali ya, seperti itu. Nah, saat si CS tersebut itu melihat terus sama si 4 sosok tersebut, tiba-tiba 4 sosok tersebut itu menoleh semuanya bareng ke CS tersebut. Tapi CS tersebut nggak takut sama sekali. Bahkan menurut penuturannya, dia menoleh, si 4 sosok tersebut itu menoleh dengan mata yang tajam dan melotot ke CS tersebut. Tapi CS tersebut kayaknya nggak ada rasa takut sama sekali. Nah, mungkin kesal atau gimana, atau mungkin merasa diganggu kerjaannya dan lain sebagainya ya, karena memang udah malam, udah ngantuk ya. Piket malam kan biasanya ngantuk ya, udah ngantuk, udah capek, kerjaan pengen cepet-cepet kelar, tapi kok ada gangguan seperti ini. Mungkin itu yang membuat si CS tersebut jengkel. Nah, jengkel tersebut itu diluapkan dia saat itu. Biasanya kalau ngepel lantai itu kan ada air yang ada di ember ya, ada di ember, terus biasanya buat bilas pel-pelnya itu. Nah, air yang di dalam ember tersebut diambil lalu disiramkan ke 4 sosok tersebut. Apa yang terjadi? Seketika itu juga 4 sosok tersebut mengeluarkan asap seperti sesuatu yang terbakar. Bunyinya juga seperti itu. Dan pelan-pelan setelah disiram, 4 sosok tersebut pelan-pelan hilang. Dan setelah hilang, si CS tersebut melanjutkan pekerjaannya. Selang beberapa saat untuk mengepel lantai sudah hampir selesai, pel-pelannya disandarin di tembok, terus dia tuh bilang datang ke temennya tadi yang minta tukar area tadi. Terus si CS tersebut bilang, oh kamu tuh minta pindah gara-gara yang ada di toilet itu toh. Maaf sedikit ada gangguan ya. Maaf sekali lagi, kita minta maaf. Oke, kita lanjut. Saat si pemberani tadi itu datang ke temannya yang minta tukar area tadi, dia bilang, oh ini toh yang bikin kamu itu pengen tukaran tempat bersihin itu sama saya. Ya si penakut tadi bilang, iya, aku dengar apa keran yang ngucur di dalam toilet itu berkali-kali, tapi yang terakhir aku nggak berani buka, kayaknya seperti itu. Alah, udah aku siram, udah hilang. Dengan congkaknya, dengan bangganya, dengan percaya dirinya, si CS tersebut tuh bilang seperti itu. Alah, aku siram dengan air, udah hilang sekarang, nggak mungkin balik lagi, katanya seperti itu. Dan malam itu tidak terjadi apa-apa setelah itu.
tetap aja mereka melanjutkan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang ada, ya dibersihin semuanya lah ya. Dan tentunya keesokan harinya CS tersebut pulang ya, keduanya pulang kan udah selesai ya untuk shiftnya saat itu, pulang seperti biasa. Dan besoknya lagi biasanya kan masuk kerja lagi seperti itu. Nah, yang CS yang pemberani tadi ternyata tidak masuk kerja gitu, dengan alasan sakit seperti itu. Nah, si CS temannya tadi penasaran emang sakit apa gitu kan. Kemarin tuh kayaknya baik-baik aja gitu, sekarang kok izin nggak masuk karena sakit gitu. Nah, setelah itu dapat shift pagi ya. Nah, setelah shift pagi selesai, si temannya tadi nyamperin ke rumahnya CS yang sakit tadi ya. Nah, setelah nyampe, istilahnya apa ya, membesuk lah, lihat sakitnya sakit apa gitu. Memang temennya kan, wajar kalau seperti itu. Nah, setelah sampai ke CS yang sakit tadi, ke rumahnya CS tadi, si CS penyokot tadi kaget gitu loh. Kagetnya kenapa? Badannya si temennya itu tuh yang sakit itu, panasnya itu luar biasa, panas banget. Dan ada sedikit timbul bintik-bintik hitam yang ada di sekujur tubuhnya, kecil-kecil gitu. Nah, berhubung si keluarganya dari CS yang pemberani tadi menganggap itu demam biasa, ya diminumin obat yang seperti biasa ya dari apotek ya. Tapi saat itu belum dibawa ke dokter, cuma diminumin obat aja di rumah seperti itu. Nah, di keesokan setelah itu udah nyamperin kan ya, yang CS-nya temannya tadi udah pulang gitu ya. Yang menurut keluarganya ceritanya itu gini, panasnya itu nggak reda-reda setelah diminum obat. Nah, 3 hari kemudian itu dibawa ke dokter sama keluarganya, si Jess. Dan bintik-bintik hitam yang ada di tubuhnya itu semakin lama semakin melebar. Terus nyampe ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Nah, dokter menyatakan bahwa ini tuh luka bakar. Seperti itu. Tapi saat dokter menanyakan hal itu ke keluarganya, nggak ada kejadian kebakaran atau terbakar dan lain sebagainya, nggak ada. Ya memang kejadiannya dia tuh nggak terbakar gitu loh. Nah, berhubung ada keanehan di hal tersebut, akhirnya klinik servis tersebut yang sakit itu dibawa pulang. Jadi sebenarnya mau disaranin sama pihak rumah sakit untuk rawat inap di situ, tapi dari keluarganya sudah merasa ganjil ya, luka bakar tapi nggak terbakar apapun gitu. Nah, setelah dibawa pulang, nyampe rumah seperti biasa diminum obat. Nah, dari dokter pun juga dikasih resep obat ya, sama salep seperti itu. Akhirnya dirawat di rumah. Besoknya lagi semakin parah. Bahkan yang hitam-hitam timbul di kulit-kulitnya tadi itu mulai melebar dan seakan-akan memang benar-benar seperti orang yang barusan kebakar. Jadi timbul melepuh, terus ada yang pecah cairannya seperti itu, dan baunya busuk sekali. Nah, saat itu keluarga merasa panik sekali dan sudah merasa janggal pada saat awal, sehingga memutuskan untuk memanggil orang pintar saat itu. Nah, singkat cerita dipanggillah satu orang pintar ke situ dan dilihat sama si orang pintar itu. Ya biasalah orang pintar seperti apa caranya ya menurut mereka sendiri ya. Dilihat dan orang pintar pun berkata, anak kamu ini sudah sombong, sudah tidak menghormati apa yang ada di situ, dan dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
Nah, si paranormal tersebut cuma menjelaskan seperti itu. Dan saat itu juga, ya kebetulan itu masih bisa ditanya ya, untuk yang sakit tadi. Ditanya sama keluarganya, sebenarnya kamu tuh ngelakuin apa sih? Kok sampai seperti ini? Nah, bilang, ceritalah seperti yang saya ceritakan tadi, yang 4 sosok itu disiram pakai air comberan buat ngepel. Nah, jelas sudah perkaranya seperti apa. Ya, si paranormal tersebut juga mengiyakan keterangan dari yang sakit tadi. Tapi Allah alam gitu loh. Ya, paranormal tersebut ternyata tidak sanggup untuk mengobati anak tersebut. Selang beberapa hari semakin parah dan semakin parah. Dan akhirnya apa? Si cleaning service tadi meninggal dunia dengan luka bakar hampir 70% dalam tubuhnya, seperti orang luka bakar. Nah, setelah meninggal ya biasalah ada 3 hari, misalkan untuk kirim doa 3 hari seperti itu. Dan kebetulan si temannya tadi juga datang. Setelah kirim doa 3 hari, itu sudah tidak terjadi apa-apa ya, meninggal seperti biasa dan nggak ada gangguan mistis sama sekali pada saat itu. Sehingga berlanjut ke 7 harinya untuk kirim doa. Jadi yang ada di keluarganya tersebut kirim doa ya, biasalah orang meninggal biasanya seperti itu. Ada 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari, sampai 100 hari biasanya seperti itu. Nah, di momen yang ke-7 hari itu ada sedikit hal mistis yang terjadi pada saat itu. Apa yang terjadi? Jadi yang meninggal tersebut, jadi bapaknya itu seakan-akan melihat si satu sosok yang mirip dengan anaknya yang meninggal itu berdiri di depan pintu. Dan anaknya tuh nggak ada omongan apa-apa, cuma diam gitu aja dengan kondisi yang seperti saat meninggal, yaitu gosong sekitar 70% di badannya seperti itu. Saya juga nggak tahu maksudnya apa keinginannya si anak itu, cuman anak itu tidak berbicara apapun seperti itu. Akhirnya momen 7 hari sudah selesai dan tidak terjadi apa-apa. Anak itu cuma menampakkan diri aja, kemudian juga menghilang dengan halusnya seperti itu. Akhirnya beberapa saat kemudian si temannya tadi bilang sama si pihak manajemen mall yang ada di situ tentang kronologi kenapa terjadi seperti ini ya, meninggalnya itu karena apa dan sebagainya. Dan akhirnya dari pihak mall tersebut mengadakan ruatan atau istilahnya ruatan lah, biar tidak mengganggu lagi sesuatu yang ada di situ gitu. Dan di tengah ritual tersebut atau ruatan tersebut memang kan pastinya banyak orang-orang yang berkumpul di situ kan untuk mengadakan ruatan tersebut. Nah, beberapa orang bercakap-cakap, akhirnya satu misteri terungkap. Kenapa ada sesosok 4 orang gosong yang di dalam toilet tersebut? Dan ternyata kabar yang beredar sebelum mall itu dibangun, itu dulu ada rumah dihuni oleh 4 orang, yaitu satu keluarga terdiri dari suami istri dan kedua anaknya. Dan saat itu rumahnya kebakar habis sampai meninggal 4 orang tersebut. Karena apa? Karena terjadi korsleting listrik pada saat itu. Nah, terungkaplah misteri itu. Ya mungkin Allah alam ya, mungkin itu jin khorin atau apa dan lain sebagainya. Tapi memang menurut cerita yang beredar atau pembicaraan di saat ruatan tadi seperti itu.
Jadi pas di toilet tersebut itu dulunya rumah yang terbakar habis sampai meninggal satu keluarga, yaitu suami istri dan 2 anak. Mungkin itu penyebabnya. Nah, setelah ruatan itu selesai, akhirnya semua kembali normal dan kegiatan kembali seperti biasa, dan akhirnya tidak terjadi apa-apa lagi ke depannya, gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih Mas Edi atas share-nya cerita yang cukup epic ini di salah satu mall yang ada di Kalimantan. Ini sebenarnya masih banyak sekali cerita-cerita mistis yang ada di mall tersebut. Karena memang dulunya itu selain ada rumah yang terbakar, itu bekas kuburan juga yang dibangun mall tersebut. Jadi banyak sekali cerita mistis yang ada di situ ya. Nanti lain kali kita bahas lagi ya tentang kita korek lagi keterangan dari Mas Edi ya yang ada di Ponorogo. Nanti kita ceritakan lagi hal-hal mistis apa yang terjadi di mall tersebut. Nah, untuk pertemuan kita di malam ini cukup sekian dulu aja, dan cerita singkat ini semoga bisa menjadi satu teman yang luar biasa buat teman-teman semuanya ya. Tentunya jadi referensi ataupun juga jadi satu hiburan yang epic buat teman-teman semuanya. Dan tetap aja saya harapkan untuk kritik, saran, like, share, and comment, atau juga subscribe-nya buat kita, dan buat pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk menyajikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, akhirnya saya pamit undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Sekar Kandil.